ya, supaya pelajaran itu terasa aman. Ya, tidak terganggu dengan kotoran-kotoran yang ada di sekitar kita. Ya. Oke, lanjut. Selanjutnya kita perlu kasih informasi tentang sistem penilaian. Yang pertama, kita kan pembelajaran ini tentang PBL, program learning. Ini tentang diskusi. Yang utamanya menilai itu tempatnya dalam kelompok yang bisa menjawab pertanyaan. Perhatikan ya. Jadi kalau hanya cuma dia berarti tidak mendapat nilai. Jadi harus beraktivitas. Oke, selanjutnya Pak Guru akan memperlihatkan berbagai macam materi. Jadi tentang sebelum masuk materi Pak Guru akan menyampaikan. Oke, pernah lihat telur nggak? Pernah ya? Ya. Istilahnya gambar ini kita perlu melakukan dalam bakul. Ada berapa lapis telur itu kalau ditulis? Mulai dari dipecahkan, berapa? Warna apa saja? Cangkangnya warna apa? Baru? Warna? Baru? Baru? Itu apa? Tiga? Oke. Apa hubungannya dengan materi? Tentang apa? Tentang? Jadi, video pembelajarannya yakni disertai mampu mengidentifikasi karakteristik lapisan bumi. Oke, perhatikan poinnya ya. Perhatikan yang pertama, kera bumi. Kera bumi adalah struktur permukaan bumi yang berfungsi sebagai pembungkus, sehingga sering disebut kulit bumi. Karena bahan sumber kera bumi adalah batuan. Kera bumi disebut juga dengan litosfer, yaitu litosfer itu berasal dari bahasa Yunani ya. Litos dengan sphaera. Kalau litos batuan, sphaera ada dua klasifikasi batuan sedimen. Yang pertama, klasifikasi batuan sedimen berdasarkan tenaga pengangkutnya. Ini batuan sedimen airis atau aeris terbentuk oleh tenaga angin. Misalnya tanah los. Lanjut, batuan sedimen glasial terbentuk oleh tenaga es. Misalnya morena ya. Yang ketiga, batuan sedimen akuatis terbentuk oleh tenaga air. Misalnya batu lempung dan batu. Nah, di sekitar kita banyak ya. Oke, itu merupakan dari klasifikasi batuan sedimen. Berarti kita udah pada turun sekarang, berarti ini klasifikasi batuan sedimen ya. Oke, saya dipahami seperti itu. Yang kedua, klasifikasi batuan sedimen berdasarkan proses pembentuknya. yakni batuan sedimen plastik, lalu batuan sedimen kimiawi. Dapat kita berdua lagi ya. Jangan sampai kita hanya menjelaskan terus kalian tidak paham. Oke, lanjut bagian C ya. Kastakan ada kita nanti semata kita akan diskusi. Oh, ini hanya pengantar saja ya. Oke, lanjut batuan malian ataupun metamorfic rock. Tipe-tipe metamorfosa ya. Yang pertama metamorfosa pembagian terbagi atas 3 ya. Ada yang namanya tektonisme,
Tradisional gempa. Tenaga endogen itu tenaga yang berasal di dalam bumi ya. Oke, yang tanyakan sampai situ ini. Yang tanyakan? Ya dah. Paham ini? Mengerti? Oke, lanjut. Gerak orogenetik. Ini ya, contoh-contohnya lagi ya. Ini patahan sesar. Yakni sesar naik dan sesar turun. Kalau ada garbel dan hors, proses sesar dan datar ya. Ini gambarnya garbel. Nah ini seperti ini. Garbel itu dia akan turun ya. Kalau hors dia naik. Ini gambarnya. Ini contohnya ya. Sesar berbentuk tangga seperti ini. Ini kebanyakan nanti akan ada di soal. Ada yang tanya kan? Ngerti nih? Sampai turun batang semantar ini. Lanjut dengan erupsi ya. Berdasarkan banyaknya celah permukaan bumi, waktu magma keluar. Erupsi dibedakan menjadi dua macam ya. Erupsi linear dan erupsi sentral. Ya. Erupsi yang kedua, erupsi yang semata-mata eksplosif. Sebagian besar hasilnya adalah berapi embrio ya. Yang ketiga erupsi ada intrusi magma yang berasal dari dalam bumi. Nah, ini intrusi magma menghasilkan batuan-batuan bentuk-bentukan berikut tentang materi kemarin-kemarinnya. Kami menggunakan memperlihatkan video supaya dalam video ini kamu bisa memahami. Setelah selesai lihat video, kamu akan memberikan pertanyaannya. Ada yang tanyakan? Ya ada. Dalam sistem tata surya, ini merupakan paling ketiga dan tersusun dari beberapa lapisan. Dilansir dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, lapisan ini berurutan dari yang paling kuat. Bumi bersama dengan angin tinggi lapisan yang disebut litosfer. Bumi sekitar 100 sampai 200 km di bawah permukaan tanah. Kira-kira dari video tadi ada yang bisa menyimpulkan tentang gerak bumi. Lapisan-lapisan bumi itu seperti apa? Ya, apalagi gerak bumi, baru mantel, inti bumi bagian luar, baru inti bumi bagian dalam. Oke, apa lagi? Tadi kan belum contoh. Nikel, apa lagi? Ya? Dengan? Apa? Oke, berarti tadi juga kamu akan bagi kelompok menjadi 4 kelompok. Oke, sekarang bentuk kelompok saja. Kelompok 1 sebelah sini, kelompok 2 sebelah situ. Kelompok 3 sini, kelompok 4 sebelah. Oke, kita Tiga. Nanti ada buku, kalian cari materinya di sini ya. Ya.
Kenapa? Nah, tenaga endogen itu apa saja? Sesuai dengan gambar ini. Itu mau tulis di mana? Ya? Ya, Pak. Nah, nanti sebentar ini akan dipaparkan. Kita perlu memaparkan masing-masing. Oke, ada lagi? Paham ini Mbak sini? Ya. Batas waktu setiap kelompok 10 menit menjawab KPD itu. Semua kelompok ya. Silakan mengisi KPD-nya. Isi saja di kertas itu. KPD. Ada buku, biasanya di buku itu materinya. Ya. Lempeng-lempeng tektonik. Yang sangat sulit bergerak. Dan buku ketimbangan. Yang belum kan? Kertas berwarna. Yang dapat pertama berarti dia yang memaparkan kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Putri Handayani. Saya selaku moderator dari kelompok 4 yang akan memandu jalannya diskusi pada hari ini. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang akan dibawakan oleh pemateri kami. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yusfika Makrun. Saya selaku pemateri yang akan memaparkan materi yang mengenai tenaga endogen. Tenaga endogen yang berasal dari dalam bumi yang terjadi akibat proses geologi yang terjadi dalam bumi seperti pergerakan lempeng tektonik, aktivitas vulkanik, dan aktivitas seismik. Contohnya, gempa bumi terjadi akibat pergerakan lempeng tektonik di dalam bumi. Ketika lempeng tersebut saling bergerak atau bertabrakan, terjadi pelepasan energi yang menyebabkan gempa bumi. Kesimpulannya adalah tenaga endogen merupakan sumber daya alam yang penting dan dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan energi. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mafira Lasande. Saya perwakilan dari kelompok 4 kelompok 3 akan bertanya bagaimana proses terjadinya tenaga endogen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Divantana Ismet. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 4. Pertanyaannya yaitu, apa dampak yang ditimbulkan dari tenaga endogen bagi kehidupan sehari-hari? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya perwakilan dari kelompok 4 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Pertanyaannya, bagaimana proses terjadinya tenaga endogen? Jawabannya, sebagian besar disebabkan oleh alergi panas dari mantel dan kerak bumi. Baik, selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Pertanyaan dari kelompok 1 yaitu mengenai terjadinya gempa bumi dan terjadinya letusan gunung
lava dan menyemburkan awan panas. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Apa yang kau tanyakan? Baik, apakah kelompok 1 sudah jelas dengan materi kami? Kelas 4-3. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahfira Sande. Saya selaku moderator di kelompok 3. Di sini kami akan memaparkan materi kami, yaitu tentang perbedaan kerak benua dan kerak samudra yang akan dipaparkan oleh teman kami. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Usman. Saya di sini selaku pemateri dari kelompok 3. Kami akan memaparkan materi kami tentang perbedaan kerak benua dan kerak samudra. Jadi, kerak benua adalah kerak bumi yang berada di bawah tanah. Kerak benua lebih tebal dari kerak samudra. Ketebalan kerak benua rata-rata 45 km dengan kisaran antara 30 sampai 50 km. Kerak benua memiliki kepadatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 3. Apa penyusul utama dari kerak samudra dan kerak benua? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 bertanya kepada kelompok 3. Mengapa kerak benua dan kerak samudra dapat bergerak? Terima kasih. Setiap kelompok langsung saja kami jawab yang akan dijawab oleh teman saya. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasran Kiai. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin menjawab di kelompok 2. Perhatikan terusnya. Apakah aluminium merupakan contoh unsur? Aluminium ialah unsur kimia. Lambang aluminium ialah Al, bahasa Latin. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Aina Rani. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Adanya arus konveksi, yaitu berupa perpindahan energi panas yang terjadi di lapisan astronosfer. Ya. Gimana? Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Mahre Clares Omulu. Saya selaku moderator di kelompok 1. Jadi kami ingin memaparkan hasil diskusi kami mengenai lapisan struktur bumi yang akan dipaparkan oleh teman saya. Untuk itu, kepada pemateri dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Suluta. Saya selaku moderator di saya selaku pemateri di kelompok 1. Saya akan memaparkan materi tentang lapisan struktur bumi. Yang pertama, lapisan troposfer. Troposfer merupakan lapisan paling dasar yang dekat sekali dengan bumi. Lapisan ini berfungsi untuk menjaga kestabilan udara yang. Nama saya Mahfira Sande. Saya perwakilan dari kelompok 3 yang akan bertanya, apa nama lapisan yang berfungsi sebagai selimut bumi dan mengandung silisium, aluminium, dan magnesium. Terima kasih. Perwakilan dari kelompok 4 ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Pertanyaannya, apa saja sifat-sifat lapisan atmosfer yang menyelubungi bumi?
Langsung saja kami menjawab pertanyaan dari audiens yang dimulai dari kelompok 3 yang akan dijawab oleh teman saya. Yang akan dijawab oleh Jamal Abi Ibrahim. Perkenalkan, nama saya Purnawati Hapuyo. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Pertanyaannya, sebutkan sifat-sifat lapisan bumi yang mengelubungi bumi. Jawabannya transparan, elastis dan dinamis, tidak berwarna dan tidak berbau, memiliki sifat sehingga menimbulkan tekanan, terdiri atas beberapa. Baiklah, itu jawaban dari kami. Saya kembalikan kepada kelompok 4. Apakah sudah jelas? Sudah ngerti? Ya ngerti ya, baiklah bos ya. Saya di sini selaku moderator di kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan materi kami tentang software yang akan dipaparkan oleh teman saya, Natasha Erhali. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Erhali. Saya selaku pemateri di kelompok 2. Saya di sini akan memaparkan materi kami tentang litosfer. Litosfer adalah kerak bumi terluar yang tersusun atas lempeng-lempeng tektonik yang sangat sulit bergerak. Posisi litosfer berada di atas batuan terapung yang relatif mudah bergerak satu sama lain. Mengenai litosfer terletak di bagian mana? Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Pertanyaannya adalah apa perbedaan litosfer dan biosfer? Litosfer adalah lapisan batuan yang membentuk bentang alam seperti pegunungan, plato, dataran rendah, dan lapisan tanah. Sedangkan biosfer adalah lapisan kehidupan yang meliputi kehidupan flora dan fauna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulia Putri Baluntu. Saya perwakilan dari kelompok 2 yang akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Pertanyaannya yaitu, posisi litosfer berada di atas batuan terapung yang relatif mudah bergerak satu sama lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikian ya hasil presentasi dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke, selanjutnya siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari seluruh pelajaran hari ini? Ada yang bisa untuk siswa yang bisa menyimpulkan? Jadi di sini saya akan menyimpulkan materi kita hari ini mengenai litosfer. Dinamika litosfer membantu kita untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor terjadinya kenampakan bentang alam di sekitar kita. Dengan menguasai konsep dasar dari dinamika litosfer, diharapkan kita mampu menerapkan ilmu yang kita dapatkan dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan bentang alam. Dengan mempelajari materi lingkungan biosfer terkait litosfer, tentunya kita diharapkan telah dapat mengidentifikasi karakteristik lapisan-lapisan bumi, mengidentifikasi tektonisme, vulkanisme, seisme, dan tenaga eksogen, serta menganalisis dampaknya terhadap kehidupan. Oke, mantap ya. Jadi diharapkan siswa dapat mengidentifikasi karakteristik lapisan bumi yang terakhir. Simpulannya seperti itu. Jadi sudah bisa paham semua, tak? Ya. Karakteristik lapisan bumi.
Nah, selanjutnya tes terakhir ya. Tes evaluasi. Oke. Secara umum, lapisan bumi terbagi menjadi 3 lapisan. Sambungan dari materi karakteristik lapisan bumi. Tadi kalian baca-bacakan dari rumah ya. Refleksi akhir pembelajaran terakhir. Mana nomor ya? Ini ada 5 nomor ya. Terakhir. Bentar baca. Nah, untuk terakhir mari penutup, mari kita berdoa. Semoga apa yang didapatkan tadi bisa bermanfaat. Oke, diberikan kesempatan salah satu orang untuk memimpin doa. Persilakan.